Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Usalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Addal amanah wa ballaga risalah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala syari'atil bayda lailuha kanahariha la yazidu anha illa halik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saudara-saudara yang saya hormati, para guru saya, orang tua saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya yang hadir pada kegiatan lewat Zoom malam hari ini maupun lewat Facebook. Saya minta tolong ke admin, barangkali nanti bisa ditampilkan materi presentasi saya karena tidak banyak yang mau saya sampaikan. Ada sekitar 30 menit sesuai dengan kesepakatan dengan teman-teman panitia. Ada pertanyaan besar bahwa apakah kita sudah merdeka? Ini saya anggap satu pertanyaan klasik, tapi juga harus dijawab oleh kita semua. Saya kemudian membawa alam berpikir kita dalam menjawab pertanyaan ini pada dua paradigma. Pertama adalah paradigma makro dan paradigma mikro. Memang agak akademis, tapi sesungguhnya penjelasan saya ini dapat kita dapat kita bawa kepada kehidupan dan perspektif keseharian kita. Apa yang dimaksud dengan perspektif makro? Perspektif makro adalah perspektif di mana kita berpikir mengukur kemerdekaan itu pada skala komunitas kita. Di slide saya yang kedua coba bisa ditampilkan apa yang misalnya dikemukakan oleh Chris Hedges. Itu adalah seorang jurnalis, presenter, dan penulis terkenal di Amerika Serikat. Sesungguhnya, apa yang disampaikan oleh Chris ini masih relevan dengan kondisi bangsa kita. Dia mengatakan, kita hidup saat ini di zaman dan di sebuah bangsa di mana dokter itu yang merusak kesehatan. Kemudian pengacara yang merusak keadilan. Universitas atau perguruan tinggi yang merusak ilmu pengetahuan. Pemerintah merusak kemerdekaan dan kebebasan. Dan media atau pers itu merusak informasi. Agama atau orang-orang beragama merusak moral. Dan bank merusak ekonomi. Ini masih relevan untuk kita renungkan pada skala komunitas, skala makro, bahwa entitas yang kita harapkan atau struktur yang kita harapkan menjadi pembentuk kemerdekaan itu masih belum wujud di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin yang ditulis oleh Hedges ini kasus di Amerika, tapi sepertinya ini menemukan linearitasnya juga dengan kasus Indonesia yang sudah merdeka 76 tahun. Kita hidup di mana para dokter merusak kesehatan, bahwa dokter masih mempertontonkan praktek-praktek yang tidak sehat, begitu ya. Misalnya banyak dokter yang masih merokok gitu dan seterusnya, itu merusak kesehatan dan seterusnya. Kemudian pengacara yang menyuap hakim dan jaksa itu adalah merusak keadilan. Perguruan tinggi yang kemudian membolehkan plagiasi, yang kemarin marah ada rektor yang digugat oleh penulis karena melakukan plagiasi. Kemudian pemerintah yang tidak memberikan kebebasan memasung hak-hak untuk berbicara kepada warga negaranya, itu adalah pemerintah yang merusak kepada kebebasan. Kemudian media yang mau dibayar, kemudian media yang menjadi bagian dari industri kapitalis, kemudian menjadi bagian dari perusahaan informasi. Dan tokoh-tokoh agama yang tidak mempraktikkan agama secara benar, itu adalah perusak moral. Dan bank-bank yang beroperasi merusak ekonomi, mereka adalah lintah darat, bukan memperbaiki ekonomi masyarakat. Nah, ini paradigma yang coba kita potret dalam skala kita
skala makro kita, skala komunitas kita, skala bernegara kita. Itu potret pertama kita. Jadi inilah yang dimaksudkan bahwa pada skala makro, pada skala nasional, kemerdekaan itu masih menjadi sesuatu yang bersifat normatif dan physically semata begitu. Jadi kalau para ahli mengatakan bahwa apa bedanya freedom dan liberty, maka ada hubungannya. Tetapi saya tidak akan membahas itu. Bahwa prakteknya kita bahwa kenyataannya kita merdeka, iya. Tetapi dalam praktiknya kita belum merdeka karena ada tadi instrumen-instrumen yang disebutkan itu tadi. Yang pertama dan paling utama menurut saya yang membuat kita tidak merdeka adalah the government destroy the freedom gitu. Jadi pemerintah yang merusak kemerdekaan itu sendiri. Banyak tokoh ya ketika bersuara ditangkap. Banyak tokoh agama yang ketika kritis kemudian juga dipenjara dan seterusnya. Itu adalah fakta-fakta bahwa pemerintah merusak kebebasan dan kemerdekaan itu. Itu pada skala makro. Coba ditampilkan slide saya yang kedua, itu adalah skala mikro. Skala personal. Nah, ini adalah cermin ketika secara personal kita merasakan hal-hal seperti ini, kita secara personal, secara makro, secara individual itu belum merdeka. Kalau misalnya potret kita tadi, potret besar bangsa kita seperti itu, maka bangsa kita pada hakikatnya belum merdeka. Nah, coba kita tarik kepada skala mikro, secara personal. Ketika apa yang dicantumkan di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi di pagi maupun sore hari ini masih kita rasakan, maka kita belum merdeka. Maka kita belum merdeka. Coba, Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada minal hammi wal hazan. Dari rasa takut dan sedih. Coba. Kalau kita sehari-hari kita masih dihantui ketakutan dan kesedihan-kesedihan, maka berarti kita belum merdeka. Jadi ukurannya secara personal itu. Kalau kita masih dihantui rasa was-was, was-was takut mati, was-was takut rugi, was-was takut bangkrut, dan ketakutan-ketakutan yang lain, dan kesedihan-kesedihan yang lain, berarti kita belum merdeka. Itu ukuran personal. Wal ajzi wal kasal. Kalau kita masih merasa lemah dalam aktivitas kita, tidak penuh semangat, masih merasa malas, maka kita belum merdeka. Karena kita masih diatur oleh situasi di lingkungan kita yang membuat kita lemah dan kita malas. Bukan karena dorongan di dalam diri kita. Wal bukhli wal jubni. Dari sifat kikir, tidak mau berbagi kepada orang lain. Berarti kita masih terkungkung oleh harta yang kita miliki, terkungkung oleh ilmu yang kita miliki. Kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Min ghalabati dain wa qahri rijal. Ini ada yang salah dari teksnya nih. Kalau kita masih dikungkung oleh hutang, masih merasa terbebani oleh hutang dan kemudian dikuasai oleh orang lain, maka secara personal kita belum merdeka. Yang tahu situasi itu adalah kita sendiri. Itu paradigma yang kedua, paradigma mikro, paradigma individual, paradigma personal. Untuk mengukur apakah kita sudah merdeka atau belum. Kita yang bisa merasakannya, bukan orang lain. Oke, kita lanjutkan kepada slide saya yang ketiga. Bagaimana kemudian membangun kemerdekaan itu supaya secara makro maupun secara mikro, secara komunitas maupun secara individual kita merdeka. Saya mau mengambil satu pendekatan yang digunakan oleh salah satu tokoh ilmu sosial yang disebut dengan yang namanya Amartya Sen. Tokoh ini berasal dari India. Dia pernah mendapatkan hadiah Nobel perdamaian dari dunia, terutama di bidang sastra. Dia menyebutnya dengan capability approach. Jadi pendekatan kapabilitas. Apa yang dimaksud dengan pendekatan kapabilitas? Pendekatan kapabilitas menurut Sen ini pendekatannya ada dua. Pertama adalah berbasis kepada sumber daya dan yang kedua berbasis kepada
kapabilitas atau skill. Kedua-duanya ini merupakan contoh di mana ada beberapa negara yang berhasil maupun secara individu berhasil dalam mempraktekkan kemerdekaan. Hamka misalnya pernah dipenjara, tetapi dia merdeka di penjara karena dia mampu mengaktualisasikan ilmu atau kapasitas yang dimiliki untuk menulis buku, menulis kitab yang terkenal yang dibaca oleh orang hingga kini. Sayyid Qutb di penjara, tetapi dia merdeka di penjara, mampu menghasilkan karya fi Dilalil Quran. Karena apa? Karena dia memiliki kapabilitas. Kapabilitas itu tidak bisa dikerangkeng, tidak bisa dipenjara, dia tidak bisa dikungkung. Itu pendekatan personal pada sisi kapabilitas. Kemudian pendekatan pada sisi makro atau pada skala negara. Korea Selatan itu adalah negara yang juga dijajah oleh Jepang. Sama dengan yang menjajah Indonesia. Tetapi coba lihat misalnya sejarah perjalanan Korea Selatan dengan sejarah perjalanan Indonesia. Berbeda. Korea Selatan di 2019 menjadi negara termasuk 24 negara di dunia dengan pendapatan per kapita rakyatnya yang melebihi negara-negara Eropa. Berbeda dengan Indonesia. Padahal sumber daya yang dimiliki oleh Korea Selatan tidak lebih banyak daripada sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia memiliki semuanya. Emas, batu bara, laut, hutan. Semuanya. Tetapi hasil yang diperoleh dari Korea Selatan yang juga sama-sama merdeka dari Jepang itu berbeda dengan Indonesia. Jadi dua pendekatan itu sesungguhnya saudara-saudara mengajarkan kepada kita akan meraih kemerdekaan yang hakiki. Kalau ukurannya adalah kesejahteraan, maka Korea Selatan adalah ukuran negara yang merdeka bahkan belakangan dari Indonesia, tapi tingkat kesejahteraan warganya lebih tinggi jauh di Indonesia. Kalau ukuran yang kita perbincangkan misalnya adalah ukuran personal, maka contoh yang dikemukakan oleh Hamka dan Sayyid Qutb adalah contoh orang yang merdeka meski pada hakikatnya dia di penjara. Di dalam sejarah dituliskan bahwa sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu punya 52 orang sarjana, tapi bisa membuat Indonesia merdeka. Sekarang pertanyaannya bagi saya dan bagi kita semua adalah Indonesia sekarang punya berapa sarjana? Tetapi tidak bisa menciptakan kemerdekaan yang hakiki. Malah sarjana banyak yang menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh negara. Sarjana di masa pra-kemerdekaan, 52 orang sarjana bisa menghasilkan negara yang merdeka. Ini autokritik buat kita. Lalu pertanyaan kita, berapa sarjana yang ada di pulau kita, di Sapeken misalnya? Lalu apa yang dilakukan oleh para sarjana kita? Menyelesaikan masalah atau menjadi bagian dari masalah? Ini autokritik di hari kemerdekaan ini. Terutama bagi saya, kawan-kawan saya, dan juga teman-teman saya. Terakhir, mungkin di slide saya yang terakhir bisa ditampilkan. Supaya apa namanya ada nah ini adalah hasil dari buah bagaimana kita mampu mengelola kapabilitas kita dengan sumber daya yang ada. Kita berharap tidak dibalik, saudara-saudara. Jangan berharap sumber daya kemudian kapabilitas, tetapi kapabilitas itu muncul kemudian mampu mengelola sumber daya. Contohnya adalah tadi itu. Ketika Sayyid Qutb, ketika Hamka di penjara,
dia mampu menciptakan sumber daya dengan tulisannya, dan tulisan itu dibaca sampai sekarang. Fi Dhilalil Quran, dan tafsir yang ditulis oleh Hamka. Begitu pula Korea Selatan, dia tidak melimpah sumber daya alam seperti Indonesia, tapi mampu menciptakan raksasa teknologi seperti Samsung, LG, dan lain-lain yang mengalahkan industri teknologi negara yang menjajahnya. Lalu pertanyaannya, apakah sumber daya manusia yang ada di kepulauan kita ini minim? Pertanyaannya adalah, itu yang harus kita jawab. Tetapi saya merasa bahwa sumber daya yang dimiliki oleh manusia yang ada di kepulauan kita melimpah. Nah, yang menjadi PR kita adalah supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang merdeka dan bisa mengisi kemerdekaan inilah kita membangun kapabilitas kita. Pertama adalah kita merdekakan pikiran kita merdekakan hati kita dari semua ikatan-ikatan yang membuat kita merasa bahwa kita memiliki harta, memiliki ilmu, sehingga kita mampu berkontribusi terhadap orang lain. Kontribusi itulah yang akan melahirkan sumber daya yang bisa dimiliki oleh masyarakat yang memang tidak berdaya dan tidak mampu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.